Halo, 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 shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-50. Kali ini dengan judul Pakailah Aku. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Injil Perjanjian Baru ya adik-adik, kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Biar kiranya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Sehingga apa yang mau disampaikan boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami senantiasa. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu, Enci Ike yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut kehendak-Mu. Sambil kami memohon ampun atas salah dosa kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 yang diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita baca bersama-sama ya, kita mulai. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mau membaca Alkitab dan mau merenungkan firman Tuhan senantiasa dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, apa kabar semuanya adik-adik? Enci Ike berharap semuanya ada dalam tubuh yang sehat, kuat. Nah, dan tentunya merasa bahagia, merasa happy. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Ya, kita akan merayakan Natal. Dalam perayaan Natal, ya, ada cerita Natal, ada tokoh-tokoh Alkitab yang selalu torang dengar, ya, yang selalu disebut dalam ibadah. Siapakah nama-nama mereka adik-adik? Siapa ayo? Iya benar, ada Zakaria dan Elisabet ya, yang melahirkan anak laki-laki yang bernama Yohanes. Ada juga Yusuf, ada Maria,
dan ada juga Yesus. Nah, sekarang Enci Ike mau tanya, siapa yang merawat adik-adik setiap hari? Ya, ada orang tua tentunya, ada kakak, ada oma dan opa, mungkin ada saudara-saudara lain ya. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, Enci Ike juga mau bertanya, siapakah nama dari Ibu Yesus? Ada yang tahu? Ya benar, Ibu Yesus bernama Maria. M-A-R-I-A, Maria. Nah, kita akan meneladani teladan lewat pembacaan Alkitab kita saat ini tentang Maria. Ya, teladan apa sih yang boleh orang pelajari saat ini? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di sebuah desa kecil yang bernama Nazaret, ada seorang gadis muda yang bernama Maria. Dia adalah seorang gadis yang baik hati, taat beribadah, dan sangat dekat dengan Tuhan, ya. Dia mau bergaul karib dengan Tuhan, ya. Suatu ketika Maria sedang sendirian, tiba-tiba seorang malaikat bernama Gabriel muncul di hadapannya. Tentunya wajah dari Maria terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah melihat malaikat. Adik-adik bayangkan Jo, ya, sementara ada di rumah tiba-tiba ada malaikat datang, ya, penampakannya yang putih menyilaukan, ya, dengan 2 sayap. Tentunya adik-adik pasti juga terkejut, antara percaya dengan tidak percaya, ya, merasa bingung, merasa takut. Aduh, ada apa ini, ya? Ya, mungkin ada yang flau karena tidak bisa menahan rasa yang dia lihat saat itu. Ada malaikat tiba-tiba datang. Apalagi kalau malaikat ada datang membawa kabar baik, ya. Untung lagi kabar baik adik-adik, bukan kabar buruk, ya. Kabar baiknya yaitu malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Aduh, luar biasa. Dari sekian banyak wanita yang ada saat itu, ada satu perempuan yang bernama Maria yang dikaruniai Tuhan. Malaikat berkata, "Tuhan menyertaimu." Adik-adik, jadi Maria mendapatkan karunia Tuhan. Bayangkan Jo, dari sekian banyak perempuan di zaman itu, Tuhan cuma memilih Maria untuk menyatakan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi seluruh umat di dunia. Ya, luar biasa. Nah, jadi saat itu Maria bingung dan merasa takut ketika ini malaikat Gabriel datang kepadanya. Namun malaikat menenangkannya, ya. Dia berkata, "Jangan takut, sebab engkau berkenan di hadapan Allah." Haleluya. Nah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berakhir. Aduh, adik-adik, Enci Ike kalau dengar kabar baik seperti itu, ya, akan melahirkan seorang anak yang mau disebutkan anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berakhir. Tentu senang Kak Tukang, ya, sebagai seorang calon ibu yang akan melahirkan anak yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu. Dengan kabar baik seperti itu tentu senang. Nah, bagaimana kiranya? Tentu adik-adik kalau ada di dalam situasi merasa excited, Kang, luar biasa. Itulah kata-kata yang didengar Maria yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sungguh, Maria mendapatkan hak yang istimewa, yang luar biasa, ya, mengandung dan membesarkan seorang sang Mesias, adik-adik. Raja di atas segala raja. Tentu saja ini berarti banyak tantangan, kesulitan, bahkan ejekan bagi calon ibu muda yang bernama Maria yang akan dia lewati. Ya kan adik-adik? Karena apa? Ya, karena ini Maria, dia masih gadis. Ya, tiba-tiba kalau dia hamil.
Karena kan malaikat bilang dia akan mengandung dengan dari Roh Kudus. Jadi anak yang akan dia lahirkan adalah kudus, adik-adik ya. Adik-adik kan Maria saat itu belum menikah, tetapi dipilih Allah akan melahirkan anak. Nah, bagaimana itu perasaan perawan Maria? Sementara dia belum menikah, masih cewek, masih gadis ya, tiba-tiba semua mengandung. Ya, belum kawin. Iya tuh. Nah, jadi tentunya Maria merasa heran dan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, malaikat Tuhan menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, adik-adik saat Maria mendengar penjelasan itu, ya, dengan penuh iman, dengan percaya, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, luar biasa. Ya, Maria adalah orang yang patuh pada Allah. Yang dengar-dengaran, ya, nyanak jabal malawang, ya, taat. Meskipun pada awalnya dia itu terkejut, dia bingung, tapi akhirnya dia mau menerima yang diperintahkan Allah, ya. Jadi adik-adik, yang penting dari kabar sukacita adalah bahwa Maria dengan senang hati, ya, dia bersedia mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Dia menerima dan bersukacita atas apa yang dikatakan malaikat Tuhan, ya, malaikat Gabriel, ya. Nah, adik-adik, jadi kita juga dapat memberikan diri kita ini untuk digunakan oleh Tuhan, ya. Seperti judul dari pembelajaran kita kali ini, pakailah aku, ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan bisa memakai kita dengan cara apapun, ya. Kalau Tuhan yang memilih kita, orang harus menyadari bahwa di tangan Tuhan segalanya mungkin, ya. Dan setelah menyampaikan kabar baik tersebut kepada Maria, malaikat pun pergi, dan sejak saat itu Maria mempersiapkan diri untuk menjalankan rencana Allah yang besar, ya, bagi kita umat manusia. Nah, adik-adik, kita harus memiliki iman dan taat seperti Maria, ya. Salah satu contoh sikap taat Encik mau dengar. Seperti apa, adik-adik? Ya, benar. Dengar-dengaran Pak orang tua, jangan banakal, ya, supaya orang tua sayang, ya. Orang tua sayang adik-adik. Pasti Tuhan berkati adik-adik kalau dengar-dengaran pada mama dan papa, ya. Akan jadi anak-anak yang sukses, yang tabaik, karena mudah dididik, ya. Mudah dibentuk oleh Tuhan, ya. Nyandak nakal, nyandak pangmalawang, ya. Percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita semua. Ya, sikap menghamba adalah sikap yang mau menyerahkan orang pediri sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Baik secara tubuh, jiwa, ya. Jangan ragu adik-adik, setiap panggilan Tuhan bagi adik-adik, bagi kita semua, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan, pasti Tuhan tidak akan permalukan, ya. Yang penting adik-adik taat saja pada perintah Tuhan, ya. Nggak mungkin Tuhan mau pilih orang untuk mau bikin cilaka, ya. Toh, sedangkan orang pemama dan papa saja suka yang terbaik buat orang, ya. Tuhan, orang tua ada jaga baik-baik pada orang, jangan sampai mau jadi apa-apa, ya. Apalagi Tuhan yang menciptakan orang, yang membentuk orang adik-adik dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi tenang, kita aman dalam lindungan Tuhan, ya. Asalkan kita taat, nyandak kabal, ya. Dengar-dengaran, ya. Apa yang firman mau sampaikan, taat saja, ya. Sama dengan Maria, ya. Jadi kalau ada kabar yang orang dengar, ya, mungkin orang pernah dipukul, ya, orang pernah dihina, orang pernah tersakiti, adik-adik, itu bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk orang menjadi pribadi yang kuat.
Jangan pernah menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Jangan pelihara, jangan menyimpan sampah. Ingat adik-adik, segala sesuatu Tuhan boleh pakai untuk mendidik kita. Ya, dengan demikian terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita masuk di dalam ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami boleh belajar lagi Tuhan pada pembelajaran kali ini dari pribadi yang bernama Maria yang mau taat karena hanya sebagai hamba. Tolong kami Tuhan untuk boleh meneladani Maria. Dan biar kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami senantiasa. Mampukan kami Tuhan untuk tetap taat, percaya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Pakailah kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Kiranya menjadi berkat, dan jangan lupa terus like, subscribe, dan share sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati dengan pembelajaran demi pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.